Selamat datang, Masnya belum connect ID ya? Selamat datang teman-teman semuanya dari peserta pelatihan Bahari 2 dan selamat datang juga kepada Mas Imad. Mas Imadnya belum connect audio. Nah, selamat datang juga kepada Mas Imad selaku pemateri kedua pada hari ini mengenai teamwork building. Halo Mas Imad. Halo. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Aku Sehat tidak bisa sekali. menahan ketawa ini Mas. Kenapa ketawa? Aku menahan ketawa ini Mas. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa dihidupin kameranya, mic-nya dimatikan, menjaga kondusivitas dari forum. Tidak lupa juga teman-teman semuanya menyiapkan catatannya. Oke, catatannya disiapkan. Jangan lupa dicatat materi penting. Karena pemateri kali ini adalah orang penting di BEM ITS, yaitu Menteri dari Aksi dan Propaganda Strategi. Sore, tepuk tangan dulu, jangan. Yeay. Oke, biar tidak berlama-lama waktu, mungkin kita langsung saja ke bagian inti dari materi ini, yaitu teamwork building yang akan disampaikan oleh Mas Imad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih Anuk atas waktunya. Di sini sudah bisa share screen ya? Oke. Sebentar ya teman-teman. Bentar. Oke. Kelihatan ya? Share screen kelihatan ya? Kelihatan Mas, aman-aman. Oke. Ini ada suaranya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada Mas. Mungkin tadi pas share screen suaranya nggak masuk kayaknya. Sorry. Suaranya ganggu. Benar. Aku buat gini aja. Oke. Nah, sama aja. Bikin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini ya. Pada kesempatan sore hari ini teman-teman sudah bisa menghadiri apa ini namanya? Pelatihan Bahari 2. Asik. Pelatihan Bahari 2 dalam keadaan sehat walafiat. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan seberapa beruntungnya kehidupan seorang muslim gitu ya. Saat ia diberikan sebuah kenikmatan, ia akan selalu bersyukur, dan saat ia diberikan sebuah musibah, maka ia akan bersabar. Maka teman-teman semua di sini, kita semua seorang muslim, kita semua sedang mengalami dua hal itu. Kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi ini, sehingga kita insya Allah akan selalu terus bersabar. Tapi kita juga diberikan kenikmatan, yaitu masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang untuk sehingga bisa mengikuti agenda yang luar biasa ini. Maka kita juga harus patutnya bersyukur. Maka ucapan yang paling pantas kita sampaikan pada sore hari ini yaitu ucapan hamdalah gitu, teman-teman ya. Alhamdulillah, amin, luar biasa kita bisa masih diberikan kesehatan juga pada malam sore hari ini. Dan yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas kesabaran beliau, atas kerja keras beliau, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, nikmatnya iman, dan nikmatnya berukhuwah bagaimana sore hari ini. Jadi teman-teman, insya Allah nanti kurang lebih 1 jam ke depan atau 40 menit ke depan aku mau akan nyampein tentang teamwork ya.
ini diminta oleh Mas Anuk dan Mas Faruk untuk mengisi tenang ini. Nanti mungkin kita apa ya? Nanti harapannya teman-teman bisa juga kalau misalnya saya mau apa namanya kayak dua arah dan sebagainya, teman-teman bisa ikut menanggapi dan gini aja, bisa ikut menanggapi serta bisa ikut apa ya? Ikut aktif lah dalam diskusi kali ini. Ini langsung aja mungkin pertama perkenalkan teman-teman. Perkenalkan teman-teman, namaku Izzuddin Muhammad. Ya. Sudah dikenalkan Mas Anuk. Namaku Izzuddin Muhammad ya, teman-teman bisa panggil aku Izzuddin atau tadi kalau katanya Anuk Imat ataupun siapapun panggil sayang juga boleh, cuman atau kenapa belum ada ya panggil sayang ini. Bingung saya. Saya sekarang itu ya di Matematika ITS, kuliah di Matematika ITS angkatan 2017. Jadi ya semester akhir lah. Semester akhir. Terus ini kalau misalnya beberapa kemarin kesibukan yang saya ikuti, yaitu yang pertama saya sempat menjadi deputi sekjen di IJMM ITS zamannya Mas Lutfi ya. Ya Mas Lutfi. Nanti kalau teman-teman nanti kan juga ada materi dari Mas Lutfi juga. Sempat jadi di deputi sekjennya IJMM ITS bareng Mas Febri. Terus sekarang di Axpro BEM ITS juga. Tahun lalu di staf, sekarang jadi menteri di Axpro BEM ITS. Sama mungkin di beberapa ormawa UKM yang ada di ITS juga. Saya sempat juga di UKM Karate, UKM TDC. Itu terus kalau di LKKI Matematika sendiri Ibnu Muklah, saya sebagai anggota aktif, anggota pasif gitu. Jadi bukan tidak jadi pengurus, tapi selalu istilahnya mengikuti kegiatannya. Kalau di DRT kalau salah termasuk anggota mahasiswa Muslim Matematika ya. Jadi nggak pernah jadi pengurusnya, cuma ikut segala aktivitas kegiatannya. Sempat menjadi formatur juga dulu waktu tahun pertama naik tahun kedua salah satu. Terus saya asal Sidoarjo, teman-teman. Kalau yang dari Sidoarjo, saya asal Sidoarjo. Mungkin terus yang kemarin ini MC Baper ini selalu ingin saya sampaikan juga. Kalau teman-teman nyari di Instagram sulit nyala nama saya Izzuddin_Muhammad, susah, tulis saja hashtag MC Baper. Nah, harusnya sih postingannya banyak postingan dari saya ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, karena di sini saya mau bahas tentang teamwork ya, maka aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan ke teman-teman semua. Apa itu teamwork? Bisa teman-teman semua jawab melalui kolom chat. Coba saya ingin tahu. Menurut teman-teman, apa itu teamwork? Silakan. Kerjasama, oke. Kerja tim, oke. Kerja sama tim bersama tim, gotong royong, kerja bersama-sama. Secara bahasa artinya kerja sama Mas, oke. Ada lagi? Kerja. Ini Jokowi banget ya. Keterampilan untuk bisa bekerja dalam sebuah tim, bekerja bersama-sama. Orang dilakukan tidak satu orang, kerja berjamaah, oke. Orang kerja dilakukan tidak satu orang, kerja yang dilakukan oleh beberapa orang dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Samakah kerja tim dengan kerja grup? Ya. Sekarang saya benar. Kalau di sini partisipan ini bisa reaksinya bisa apa aja? Nggak ada ya. Ini aja. Silakan teman-teman kalau yang mengatakan sama bisa raise hand. Ya. Bisa nggak? Oh beda, banyak beda nih ya.
Oke, Akbar bilang sama. Yang Raihan bilang sama. Yang menyatakan bahwa kerja tim dan kerja grup itu sama bisa tunjukkan apa ya? Entah itu raise hand, entah itu yang gambar-gambar itu. Haki sama, Syahrul sama. Oke. Oke, aku cuma pengen tahu dari Syahrul. Kenapa kamu mengatakan bahwa kerja tim dan kerja grup sama? Coba satu. Oh ya Mas, makasih Mas atas kesempatannya. Mungkin perkenalan dulu ya, aku Syahrul dari staf media kreatif. Karena kerja tim dengan kerja grup itu sama, karena tim dengan grup itu kurang lebih hal yang sama juga Mas. Jadinya kerja tim dan kerja grup itu juga punya arti yang sama, mungkin gitu Mas. Oke, itu dari Syahrul. Aku ingin tahu teman-teman yang tadi tidak mengangkat tangan, tidak raise hand ataupun tidak memberikan reaksinya, berarti mengatakan nggak sama dong ya. Aku ingin tahu kenapa kok nggak sama. Tadi berarti coba propa, Einstein propa. Nah, ini kacamatanya keren nih ya. Gimana? Halo, masuk. Ya, perkenalkan nama saya Stan Propa dari staff Public Relation. Tadi Mas apa itu? Kan sempat keluar. Jadi menurut saya tuh kerja tim sama kerja grup itu sama sih, Mas. Karena dilihat sama. dari definisi dari tim sama grup itu menurut saya itu sama juga. Oke, siap. Oh, ada dua yang sama berarti. Oke. Kalau dari teman-teman yang menyatakan tidak sama, ada yang mau mengonter pendapat dari Syahrul maupun Propa tadi? Saya Mas menyatakan berbeda. Oke, gimana Kiki? Menurut saya kerja tim dan kerja grup itu berbeda karena menurut saya pengertian tim dan grup pun berbeda. Oh, sebelumnya maaf Mas, off kamera karena koneksinya buruk. Oke, aman. Menurut saya grup itu hanya sekumpulan orang yang memiliki kesamaan gitu, kesamaan berbagai hal. Nah, sedangkan kalau tim itu sekumpulan orang yang punya komitmen gitu, komitmen dan tujuan yang jelas. Dan tim itu di atasnya grup. Menurut saya seperti itu, jadi beda. Tim itu di atasnya grup, berarti grup itu pasti tim atau tim itu pasti grup? Tim pasti grup, tapi grup belum tentu tim. Oke, tim pasti grup. Oke, terima kasih Kiki atas jawabannya. Oke teman-teman ya, tadi teman-teman juga menyampaikan ya tentang defisit apa menurut kerja teamwork menurut teman-teman itu apa. Tadi ada menyatakan kerjasama, kerja tim, terus bekerja sama dengan tim ya bekerja bersama-sama, 2 orang dulu dan lain sebagainya. Terus di sini waktu aku tanya apakah sama atau beda antara kerja tim dengan kerja grup, maka ada yang berpendapat sama, ada yang berpendapat beda. Mungkin sebelum aku lanjut ke berikutnya, jadi aku sempat kelupaan juga ya. Jadi teman-teman, insya Allah nanti itu dalam materi teamwork ini, aku mau sedikit menyampaikan tentang apa itu teamwork itu sendiri, nanti tentang apa sih yang diperlukan oleh teamwork itu, dan hal-hal menarik, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan khususnya saat kita membuat sebuah tim, melakukan kerja tim gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau kita kembali ke yang awal tadi tentang definisi dari teamwork sendiri. Sorry. Aku terganggu dengan PPT itu sendiri ya. Oke. Nah, ini dari definisinya sendiri ya. Teamwork itu
ini aku dapat dua definisi dari dua literatur yang berbeda ya. Ada dalam definisi pertama itu dinyatakan teamwork itu ada sebuah konsep tentang sekelompok melakukan tugas dalam mencapai tujuan bersama-sama. Dan dalam definisi dalam literatur yang lain disampaikan bahwa teamwork itu merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain dan berbagi beberapa tujuan tugas yang saling terikat. Jadi di sini apa yang tadi teman-teman sampaikan juga terkait dengan apa itu teamwork itu udah benar ya. Jadi segi artinya langsung ya kerjasama dan sebagainya. Cuman di sini ada kata kuncinya sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar beberapa orang mengerjakan sesuatu bersama atau hanya sekedar kita melakukan kerjaan itu bersama-sama gitu. Jadi kata kuncinya di sini yaitu ada di dalam teamwork itu ada tujuan bersama, ada interaksi di dalamnya. Jadi dalam definisi ini kita bisa ngambil sebuah kata kunci bahwa ada tujuan bersama, ada interaksi dan ada saling terikat. Saling terikat di sini maksudnya bagaimana antar elemen dalam kelompok itu saling berhubungan gitu teman-teman. Ibarat sebuah gerigi ya, kayak teman-teman di sini kan teknik kelautan ya teknik lah ya. Jadi sebuah mesin gerigi gitu ya, saat satu gerigi nggak jalan, maka mesin itu juga akan berhenti gitu. Jadi teamwork itu seperti itu. Nah, tadi yang menyampaikan grup dan tim apakah sama? Dan kalau dari aku dan membaca beberapa sumber bahwa itu sesuatu hal yang berbeda teman-teman. Nah, yang membedakan sebuah grup atau kelompok dengan sebuah tim, kerja tim maupun kerja grup itu yaitu saling keterikatan ini tadi teman-teman. Kalau kerja grup itu, kalau kerja tim itu istilahnya satu nggak bekerja secara optimal ataupun nggak jalan, maka semua sistem yang terbangun dalam kerja tim itu akan berjalan kacau gitu, akan berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau kerja grup, kalian andai kata kalian melakukan mengerjakan tugas itu ya, mengerjakan sebuah tugas kelompok, itu kan teman-teman melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih gitu ya, dalam satu kelompok, dalam satu grup mengerjakan bersama-sama juga. Tapi dalam kerja kelompok itu, dalam kerja grup itu teman-teman, andai kata ada 5 orang, satu orang ini nggak ngerjain gitu ya, empat-empatnya ini ngerjakan hal yang sama juga gitu. Empat-empatnya mengerjakan hal yang sama dalam tugas kelompok itu, sehingga dengan 4 orang ini teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya, 1 orang tinggal tulis namanya doang. Dan dalam kerja teamwork itu andai kata ada 5 orang, satu nggak ikut, maka hasilnya itu akan berbeda. Itu yang membedakan kerja tim dengan kerja grup atau kelompok. Sedangkan kalau dalam beberapa sumber lagi menyatakan seperti ini. Ini yang bedanya kelompok dan tim. Tadi yang disampaikan oleh Kiki juga ya. Benar, jadi grup kelompok itu berbeda dengan tim. Jadi tim itu merupakan bagian dari kelompok dan tim dibangun untuk kebermanfaatan simbiosis pada interaksi antar anggota. Menurut Robbins and Jukes tahun 2015 ini. Jadi memang di dalam tim itu udah pasti grup, sedangkan grup belum tentu tim. Maka aku sangat suka dengan quote yang ada di sampingnya ini ya. Jadi kita tidak bisa dikatakan sebuah tim hanya karena kita bekerja bareng gitu. Jadi kalau hanya bekerja bareng itu belum bisa dikatakan oleh sebuah tim. Maka bisa dikatakan sebuah tim kita ada respect, ada trust, ada kepercayaan, ada juga care what it's other. Jadi ada juga kepedulian di situ. Jadi ini kalau misalnya dari informasi ini itu ada beberapa klarifikasi kan. Ada beberapa yang membedakan apa sih kelompok itu seperti apa, tim itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya ini tadi ada tentang berbagi informasi, kinerja kolektif. Ini kinerja kolektif ini yang membedakan kelompok dan tim. Dan juga akuntabilitas atau pertanggungjawabannya pun
itu kalau tim itu ada pertanggungjawaban pribadi anggota masing-masing tim, sama ada pertanggungjawaban sebuah timnya itu sendiri, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini permainan yang sangat aku suka banget saat mengawali bahas materi ini. Oke, aku stop dulu screen-nya. Teman-teman pasti udah menyiapin kertas sama pulpen kan ya? Atau apapun lah, kertas, pulpen atau apa. Silahkan teman-teman ikutin perintahku ya. Jadi nanti di sini aku minta teman-teman untuk menggambarkan sesuatu. Nanti silakan teman-teman ikutin perintahku. Insya Allah aku akan coba menyampaikan secara detail banget sehingga teman-teman bisa mengikuti dengan baik lah. Siap ya teman-teman ya? Mas, ngambil kertas. Oke, siap. Terserah di kertas, di buku, di apapun. Asal jangan menggambar di dalam hati ya. Itu di dalam hati cukup mengukir namanya si dia aja. Ya, gak jelas ya. Lanjut. Ini ketawa sendiri saya. Ya, silakan disiapkan. Sudah siap, teman-teman? Oke ya? Sudah, Mas. Oke, siap. Silakan teman-teman ikuti perintahku. Yang pertama, perintah perintah yang pertama, silahkan teman-teman buat segitiga siku-siku di tengah-tengah kertas yang teman-teman pakai. Kalau itu kertas kosong langsung tengah-tengahnya, atau misalnya udah setengahnya ya pokoknya di tengah-tengahnya lah. Segitiga sama segitiga siku-siku di tengah-tengah. Segitiganya bentuknya posisinya berdiri ya teman-teman ya. Siku-sikunya di bawah, sisi miringnya itu sebelah kanan dan sebagainya. Segitiga siku-siku yang berdiri. Oke, sudah teman-teman? Lanjut, yang berikutnya. Silakan teman-teman buat segitiga siku-siku yang besarnya sama, tapi tapi hadapnya itu mirror dengan segitiga siku-siku yang pertama. Mirrornya ke bawah ya teman-teman. Jadi kalau yang pertama segitiga siku yang berdiri, terus yang berikutnya mirror, dan itu nempel, masing-masing sisinya menempel. Sisi yang bercermin tadi itu nempel. Bercerminnya ke bawah. Oke? Udah ya? Oke. Sekarang di sebelah kiri, tadi kan berarti akhirnya di tengah ada dua segitiga siku-siku. Di sebelah kiri, silakan teman-teman, sebelah kirinya ya, silakan teman-teman buat persegi yang letaknya di tengah-tengah dua segitiga tersebut. Persegi yang letaknya di tengah-tengah dua segitiga tersebut. Oke. Oke ya, udah ya, aman ya. Oke. Ini si Akbar ini serius banget ya gambarnya. Oke, mantap. Selanjutnya. Salah. Tenang. Ini nggak masuk ke IPK kok, tenang. Tidak mempengaruhi kelulusan kalian juga menggambar ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ya. Silakan gambar selanjutnya. Di sebelah kiri, persegi yang pertama, yang tadi sebelah kiri dari persegi yang teman-teman buat tadi, silahkan teman-teman buat segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya menempel di persegi tersebut. Ya. Sudut siku-sikunya nempel di persegi tersebut. Oke. Ya. Lanjut ya, berikutnya. Silakan lagi teman-teman buat segitiga siku-siku
buat segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya itu menempel di segitiga siku-siku yang terakhir teman-teman buat. Jadi teman-teman terakhir buat segitiga siku-siku, sekarang buat segitiga siku-siku lagi yang sudut siku-sikunya itu menempel di segitiga siku-siku yang terakhir teman-teman buat tadi. Oke ya. Ya. Sudah ada gambaran? Kira-kira gambar apa? Belum ya? Oke. 2 langkah lagi teman-teman. Selanjutnya, silakan teman-teman buat segitiga sama sisi di sebelah kanan dari segitiga siku-siku yang kedua. Tadi kan teman-teman di tengah bikin segitiga siku-siku yang pertama sama segitiga siku-siku yang kedua. Sekarang silakan teman-teman buat segitiga sama sisi di sebelah kanan segitiga siku-siku yang kedua. Jadi salah satu sisinya segitiga sama sisi itu menempel di segitiga siku-siku yang kedua. Gimana ya? Segitiga sama sisi yang salah satu sisinya menempel di segitiga siku-siku yang kedua. Anggita mulai berpikir bagaimana gambarnya. Pungki juga. Oke. Yang terakhir, teman-teman silakan teman-teman buat jajar genjang. Jajar genjang yang salah satu sudut miringnya itu menempel dengan segitiga sama sisi yang terakhir teman-teman buat tadi. Jajar genjang yang segitiga sama jajar genjang yang sisi miringnya menempel di sisi segitiga sama sisi yang teman-teman buat tadi. Oke. Oke, aku mau minta silakan teman-teman, gak usah minta sih. Teman-teman perlihatkan gambarnya teman-teman. Ada yang bisa menebak itu gambar apa? Apakah ada belum selesai? Bisa ditunjukkan ke kamera? Dan dengan kamera kira-kira gambar apa? Nama Raihan Zuhri, NRP 043093. Share screen aja ya Mas, aku pakai pen gambarnya. Oh ya, boleh coba. Jadinya gimana kamu? Jadi gini Mas. Wah, siap. Gambar kapal. Mirror. Kapal. Oke, menarik. Ini masuk. Ini cukup bagus lah ya. Dari Rehan. Oke, Rehan, makasih. Ini gambar kapal. Kalau dari Rehan gambar kapal. Kalau dari yang lain, coba Dika kok ketawa ya Dika. Gambar apa Dik? Kamu Dik? Oh, enggak Mas. Aku iseng-iseng nyoba. Jadinya absurd Mas. Enggak jangan. Absurd. Kalau cewek Akbar biasanya tuh Mas. Akbar yang enggak sabaran tadi. Coba. Monggo Bar, tunjukin Bar. Kalau Akbar gambar apa Bar? Oh tuh, jadi background-nya tuh. Background. Coba mikir Bar. Apa ini Mas? Dulu. Apa itu Bar? Rumah kebalik ya Bar? Nggak tahu Mas. Iya, aku ya bingung. Oke. Kalau yang cewek coba, kalau yang cewek. Kayaknya kalau cewek itu gambarannya bagus. Salah satu cewek coba. Ada siapa di sini? Ada Geza, ada Viryal, ada Nafisa, ada Kiki tidak bisa nyalakan kamera ya. Siapa ini? Ini Nafisa coba. Nafisa wajahnya udah kelihatan kok aneh ya gambaran dia. Jadi apa gambaranmu, Naf? Wajahnya menyiratkan sesuatu ini. Ya. Ini contoh-contoh kalau dipanggil dosen bilang, Pak, nggak bisa di-unmute, Pak, mohon maaf. Bentar, Mas, bentar. Oke. Gambar apa? Jadinya kamu, Naf? Nggak tahu, Mas, aneh. Hampir sama kayak Akbar. Hampir sama kayak Akbar, iya. Oke. Mungkin terakhir Asraf ini ya. Dari tadi Asraf udah nunjukin kertasnya nih. Gambar apa, Asraf? Kalau dari kamu, Asraf?
Ya, saya nunjukin ini tapi saya nggak tahu sendiri. Ini aku. Seperti dua panah dan diri. Oke, dua panah. Oke, siap. Makasih. Ashraf. Ini harusnya apa, Mas? Aku bingung, Mas. Nah, ini ya. Jadi tadi aku minta teman-teman itu untuk gambar ini. Oke, kelihatan ya share screen-ku ya. Gambar pesawat, teman-teman. Jadi tadi itu aku minta teman-teman untuk membuat gambar pesawat. Besar Karena dia- kecilnya. Nah, ya mungkin itu ya. Jadi yang pertama segitiga siku-siku yang karena dia kan bilang besar, terus mirror ke bawah seperti ini. Oke. Nanti mungkin instruksiku agak sedikit itu ya, ada sedikit beberapa yang rancu, jadi teman-teman gambarnya agak tidak Pas sesuai. itu gitu ya. loh, Mas. Pas Yang mana? segitiga Yang mana? kedua. Saya kira Yang ini. setelah iya, tak kira Oke. gambar segitiga kedua itu segitiga kedua sing deket-deket kotak iki, Mas. Oh alah. Yang Segitiga kirinya kedua yang kotak itu. oke. Tapi oke lah Akbar ya. Jadi gini, apa yang teman-teman bisa ambil dari kita main gambar gini? Coba aku ingin dua orang menyampaikan pendapatnya. Apa yang bisa kalian dapat dari kita menggambar ini tadi, yang ternyata tidak ada yang menuju ke arah pesawat-pesawatnya. Ya, Mas. Mana? Siapa ini? Mana yang orang? Oke, Propa, silakan Propa. Mungkin kalau dari gamenya tadi, menurut saya tuh dalam menjalankan suatu perintah, masing-masing individu itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, Mas. Lanjutannya? Atau cukup sampai di pemikiran berbeda-beda? Oke, kalau misalnya digabungkan dengan tim, punya pemikiran berbeda-beda. Oke, Propa. Lanjut, Akbar. Tadi mau ngomong apa, Akbar? Izin jawab, Mas. Menurut saya dalam sebuah tim kalau ada leadernya harus memberikan sesuatu yang detail, Mas, tidak ambigu. Oke, harus memberikan sesuatu perintah yang detail. Penjelasan dia yang detail. Oke. Seperti ini, teman-teman. Andai kata tadi mungkin perintahku agak rancu ya. Andai kata nih, teman-teman. Perintahku itu sudah sangat detail, sudah sudah sesuai, istilahnya teman-teman mau tanya yang seperti apapun itu udah dijawab secara detail. Apakah teman-teman di sini akan menggambar menjadi sebuah pesawat? Kira-kira siapa? Izin menjawab, Mas. Oke, silakan Izi. Belum tentu, Mas. Karena ya itu tadi walaupun penjelasan dari Masnya mungkin jelas, tapi kan penangkapan dari setiap orang berbeda-beda. Nah, agar semua bisa mengikuti perintah dari Mas, itu Mas setiap telah menyelesaikan satu perintah itu harus di cross check ulang gitu. Apakah anak-anaknya menggambar sesuai dengan perintah Mas yang diharapkan atau tidak? Menurut Kiki seperti itu. Oke, makasih Kiki. Oke, benar ya, maksudnya seperti yang tadi disampaikan Propa juga ya. Setiap kita pemikiran masing-masing. Jadi tadi setiap orang saat berikan instruksi punya penangkapannya masing-masing. Maka hasilnya pun teman-teman apabila tadi di awal aku menyampaikan dulu ke teman-teman semua bahwa setelah ini kita akan buat sebuah pesawat dari bangun datar, teman-teman. Terus aku tampilkan gambarnya dulu pesawatnya. Aku kasih waktu 5 detik teman-teman untuk melihat. Setelah itu aku hapus, aku hilangkan gambarnya. Setelah itu baru aku berikan instruksi ke teman-teman untuk gambar itu. Maka kemungkinan untuk mencapai teman-teman semua menjadi sebuah gambarnya menjadi sebuah pesawat itu lebih besar ketimbang aku langsung menyampaikan instruksi kepada teman-teman semua.
Jadi maka dari itu, kalau kita kembali kepada topik kita tentang teamwork, maka hal terpenting dalam yaitu yang pertama harus kita perhatikan, yaitu bagaimana sebuah tim itu harus punya tujuan bersama, teman-teman. Harus punya goal bersama. Jadi percuma pemimpinnya itu menyampaikan, oh kamu tugasnya nanti akan seperti ini, detail banget. Tupoksi yang akan kamu kerjakan seperti ini. Terus kamu sendiri yang mungkin ya penangkapan, oh ya aku tahu, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak akan menghasilkan sebuah goal yang maksimal dalam hal goal tujuan bersama itu tadi. Andai kata teman-teman belum diberitahu bahwa tujuan bersama dari sebuah organisasi atau sebuah tim yang teman-teman kerjakan itu belum disampaikan di awal gitu. Penting di sini untuk disampaikan tujuan bersama ini disampaikan di awal, teman-teman. Andai kata nih, kalau misalnya kita ibaratkan orang bangun rumah gitu ya, orang bangun rumah. Ada tukang-tukangnya atau ya tukang-tukangnya gitu ya membangun. Itu yang satu tukang, wis kamu bagian ngolah semen aja udah ngaduk semen. Dia ngaduk semen dengan baik gitu. Kamu masang nyusun ini, bikinin ini dan sebagainya. Mungkin akan jadi sebuah rumah. Tapi hasil rumahnya itu tidak sesuai dengan gambar dari arsitek yang diharapkan gitu. Karena si tukang atau si mandor yang memberikan perintah itu tidak memberikan, oh nanti akan seperti ini hasilnya. Maka dia hanya bekerja sesuai perintah aja, ya udah. Ya aku bagian misalnya ngaduk semen, ya ngaduk semen sampai bagus, ya sudah selesai. Nata batu bata menjadi sebuah dinding dengan baik yang aku tahu tekniknya seperti apa, ya sudah hasilnya apa. Tapi dari semua keahlian itu, andai kata tidak ada tujuan bersama di awal, maka itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang diharapkan oleh sebuah tim itu tersendiri. Maka penting di sini saat teman-teman kalau kemarin ada tanya ke ini kan teman-teman nanti istilahnya akan menjadi pengurus atau melanjutkan tongkat kepemimpinan, Mas. Dari KKI Bahrul Ilmi ini, teman-teman harus mengerti dalam artian tujuan dari LKAK ini itu apa sih? Nanti saat ada salah satu dari teman-teman menjadi ketuanya gitu misalnya, ketuanya harus bisa menyampaikan harapan dari ketuanya itu untuk membawa LKK itu ingin seperti apa sih? Maka di sini tantangannya pemimpinnya harus bisa menyampaikan dengan detail dan para anggotanya itu harus ikut aktif untuk mengetahui tujuan tersebut. Ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, ada yang kurang detail bisa langsung ditanyakan dan sebagainya. Maka hal ini menjadi penting sekali dalam sebuah tim, yaitu untuk memiliki tujuan bersama. Maka akan tadi saya kembali lagi akan menjadi hasilnya tidak akan optimal meskipun teman-teman punya kemampuan yang luar biasa. Ada divisi humas, ada divisi kreatif gitu ya, bisa desain yang luar biasa bagus, ada orang-orang kreatif yang bisa cara dakwah yang baik di kelautan itu seperti apa sih kayak gini. Tapi kalau tidak ada goal, teman-teman semua tidak tahu apa tujuan bersama dari pengurusan di LKK itu, apa tujuannya dari LKK itu, maka itu akan tidak menghasilkan hasil yang optimal bagi tim kalian, bagi organisasi kalian. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya aku ada sebuah video. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Oke, ini kayaknya gampang. Ini udah sering dilihat juga. Enggak apa, monggo. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't.
Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna... Hitam ya? Bentar. I have to trust me. Oh, percepat ya. You know, it's stuck. Ya. Oke. Sampai di sini aja mungkin videonya. Aku mau satu orang. Menurut kalian dari video itu apa yang bisa kita ambil? Silakan. Sampai nih. Coba aku pengen tahu suaranya Adit. Ya. Apa Adit? Halo Mas, suara aku masuk nggak? Masuk. Kenalkan, saya Aditya. Jadi dari video ini kita bisa ambil bagaimana kerjasamanya supaya bisa lolos atau bisa apa namanya, lolos dari perangkap dari masalahnya maksudnya. Mungkin sekian Mas. Terima kasih. Kerjasamanya, oke. Baik. Oke, satu lagi wes. Satu lagi. Ada Oke, silakan Geza. Suaranya belum ada, belum masuk Geza. Nggak dengar, nggak tahu ini yang lainnya gimana. Oh, nggak dengar. Halo? Nah, udah. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Geza. Kalau dari video tadi, menurut saya dalam kerja sama tim atau teamwork itu dibutuhkan rasa saling percaya. Oke, terima kasih Geza. Rasa paling percaya kerjasama. Oke, jawaban teman-teman betul semua ya. Cuman di sini yang ingin aku garis bawahi yaitu ini teman-teman, tentang ego pribadi. Ini fotoku waktu SMA. Nanti aku ceritakan kenapa aku ngasih foto ini. Mengapa aku menggarisbawahinya di menekan ego pribadi, teman-teman? Kalau tadi kita lihat video tadi ya, akan ada momen di mana saat teman-teman melakukan kinerjanya, melakukan kerja tim, bekerja nanti ya. Saat teman-teman sudah tahu konsep atau tujuan bersama dari organisasi itu seperti apa, purpose-nya seperti apa dan sebagainya, maka akan tumbuh ego-ego pribadi dari masing-masing kita. Kita disampaikan nih, misal, oh tujuannya LKKI ini nanti kita ingin agar setiap kajian yang diadakan oleh LKKI itu berjalan diikuti oleh minimal 50 mahasiswa teknik kelautan misalnya kayak gitu. Maka di sini masing-masing dari kalian pasti akan berpikir dan mempunyai ego masing-masing untuk cara ini itu bisa dilakukan untuk menaikkan menuju target itu. Cara ini dilakukan untuk bisa mencapai target itu dan sebagainya. Maka di situ akan ada perdebatan ego ya, teman-teman, dari masing-masing kita, masing-masing kalian saat nanti menjalani sebuah kerja tim. Maka penting di sini untuk teman-teman menurunkan ego pribadinya. Sama seperti saya tadi, seperti gambar tadi, itu ada momen di mana mereka yang pertama saling istilahnya tengkar gitu ya, saling serang menyerang sehingga mereka akhirnya jatuh. Terus mereka punya tujuan yang bersama, yaitu mencapai ke atas. Saat mereka menaiki itu,
menaiki apa namanya tebing itu dengan cara saya bekerja sama. Mereka menurunkan ego mereka masing-masing gitu. Andai kata tadi si yang lelaki gemuk atau yang si keledainya itu punya ego, nggak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh si lelaki gemuk, ya mereka tidak akan bisa nyampe ke atas gitu. Maka penting dalam sebuah membangun sebuah tim ini, kita akan mengalami momen-momen di sini, momen-momen di mana ide kita yang paling baik ya. Momen-momen di mana kita merasa ide kita yang paling baik, momen-momen di mana merasa kinerja kita yang paling bisa membuat organisasi ini maju ke depan. Maka perlu di sini yang namanya menekan ego pribadi, teman. Menekan ego pribadi, bermusyawarah sehingga bisa menemukan titik terang yang baik gitu. Nah, tadi sedikit cerita tentang ini ya, foto ini ya. Ini waktu itu ini foto yang aku masukkan di sini, ini foto saat aku jadi ketua departemen di OSIS waktu aku SMA. Pada saat ini aku masih kelas 10. Pada saat itu SMA aku masih baru ya, masih baru, ada departemen namanya Bela Negara. Di sini aku masih kelas 10 baru masuk SMA gitu ya. Sudah jadi ketua departemen di OSIS. Nah, yang dimana anggotanya itu ada teman-teman dari Mbak Mas dari kelas 11. Nah, yang dimana kalau kondisi OSISnya pada saat itu karena masih baru, itu luar biasa teman-teman. Jadi saya udah kelas 10 masih jadi ketua departemen. Terus ada di situ OSISnya itu ada 4 departemen kalau nggak salah. Nah, masing-masing departemen ini punya pembinanya sendiri-sendiri. Kan idealnya kan satu organisasi satu pembina gitu. Tapi pada saat itu tiap departemen satu pembina gitu. Jadi kebayang kan bagaimana pertama saya yang kelas 10 egonya dengan para staf yang lain yang udah kelas 11, bagaimana egonya antar ketua departemen masing-masing, gimana egonya saya dengan pembina, bagaimana egonya pembina dengan pembina-pembina yang lain. Maka di sini penting untuk kita saling menurunkan ego, karena di sini itu ada momen di mana departemen saya ada membuat acara, departemen lain juga buat acara di waktu yang bersamaan, sehingga gondok-gondokannya sesama pembina gondok-gondokan dan lain sebagainya. Akhirnya dengan komunikasi, dengan menekan ego dan lain sebagainya, akhirnya bisa mencari titik tengah untuk ternyata membuat agenda yang bersama yang bisa menampung dari kedua departemen dan keseluruhan OSIS. Ini waktu itu masih baru-barunya, sekarang udah baru. Jadi ini teman-teman penting ada momen-momen di mana teman-teman harus sedikit menurunkan ego teman-teman untuk memang menuju hasil yang mungkin lebih baik, lebih bisa tanam untuk organisasi teman-teman. Maka selanjutnya salah satu cara untuk bisa kita menekan ego tadi yaitu dengan pembagian tugas teman-teman. Maka kalau kita di sebuah tim atau grup itu tidak ada yang namanya pembagian tugas atau semua mengerjakan semua, maka itu akan tumbuh ego yang sangat besar gitu ya. Semua bisa menggarap semua dan sebagainya. Kalau kita kembali ke definisi teamwork pertama, bahwa di situ ada ikatan. Di situ ada ikatan yang dimana satu tidak bekerja dengan baik maka semua akan berjalan kurang baik. Maka itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebuah tim itu penting untuk kita ada pembagian tugas di sini. Departemen misalnya si A atau departemen ini mengerjakan tugas ini, penting untuk namanya pembagian atau delegasi sebuah tugas itu. Nah, dalam delegasi ini itu juga penting teman-teman menyiapkan sebuah plan B, di mana andai kata saat si A ini tidak bisa mengerjakan dengan baik, maka perlu adanya yang nge-backup siapa, bagian ini siapa dan sebagainya. Maka istilahnya dalam artian agar tetap rodanya itu tetap bisa berjalan, perlu adanya pembagian tugas, tupoksi yang baik gitu ya. Nah, karena kita ini manusia, karena kita juga kadang juga bisa menyampaikan masukan dan sebagainya. Memang penting, makanya kenapa perlu adanya namanya rapat rutin dan sebagainya untuk menampung ide-ide dari yang lain, sehingga saat ide-ide itu bisa dimusyawarahkan,
didelegasikan ke tugas-tugasnya kepada orang-orang yang memang sudah didelegasikan di awal, maka itu untuk bisa menjadi tim itu bekerja menjadi lebih optimal dan lebih maksimal lagi seperti itu. Oke, lanjut karena waktunya cukup mepet ternyata ya. Nah, saat kita sudah kita bisa mengidentifikasi bahwa kerja tim ini progresif ya, kerja tim atau teamwork ini sudah jalan dengan baik. Saat kinerja dari masing-masing kita, kinerja dari setiap kita itu secara bisa maksimal dan kita merasakan terus perkembangan dalam kemampuan kita. Maka jadi kalau kita udah kerja timnya bagus itu nggak ada namanya tiap-tiap kita itu stagnan. Pasti ada perkembangan, pasti ada kemampuan yang dimiliki yang terus bertambah. Maka di sini penting saat misalnya teman-teman menjalani sebuah organisasi dan sebagainya itu melihat bahwa oh kok ternyata aku kok kayaknya stuck aja gitu ya. Aku kok rasanya mengerjakan sesuatu kurang maksimal ya. Nah ini bisa langsung disampaikan teman-teman biar tidak menjurus ke hal-hal yang lain gitu. Bisa langsung disampaikan biar bisa mendapatkan solusi titik tengah yang baik. Bisa jadi penyebabnya adalah memang timnya itu tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi juga dari pribadi-pribadi kita yang tidak berjalan atau mengerjakan sesuai dengan kapasitas kita gitu. Maka penting di sini untuk bisa saling berkomunikasi, bisa saling mengevaluasi masing-masing untuk apakah kinerja tim kita sudah maksimal dan masing-masing kita sudah personalnya bisa saling berkembang seperti itu. Nah, maka dari yang tadi udah aku sampaikan, di sini ada kalau dalam sebuah literatur dalam beberapa sumber itu menyampaikan tentang 3 elemen penting untuk mencapai sebuah high function team. Jadi tim itu akan berjalan dengan optimal itu 3 core elemennya atau elemen pentingnya itu 3 ini, yaitu kepercayaan tadi yang disampaikan oleh Geza juga, ada purpose, satu tujuan itu, sama komunikasi. Sebagaimana yang aku sampaikan di 4 awal bahwa purpose itu penting, komunikasi untuk menjalin tim itu menjadi lebih baik itu juga penting, dan yang paling penting juga ada yang namanya trust. Trust ini berjalan mengikuti waktu ya, maksudnya seiring berjalannya waktu, trust itu makin lama bisa makin kuat, bisa makin lama makin lemah. Ambil contoh saat misalnya LKKI ini, teman-teman kan nanti pemilihan ketua LKKI pasti lewat musyawarah gitu ya. Ya kan ya? Lewat musyawarah, lewat biasanya forum besar gitu ya. Atau kalau di LDJ saya kayak seperti itu ya. Mungkin sepertinya hampir sama lah kalau semua kayak caranya pasti dengan musyawarah gitu ya. Maka saat dipilih sang ketua, maka trust pertama itu diberikan oleh sang ketua itu sendiri. Itu disebut. Dalam berjalannya waktu, trust itu bisa kepercayaan itu bisa makin kuat saat sang ketua ini bisa menunjukkan sesuatu hal yang progresif gitu pada anggota-anggotanya, maka kepercayaan dari anggotanya makin kuat. Kalau kepercayaan ini juga akan makin muncul saat si ketuanya ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Jadi penting di sini, kalau pertanyaan selalu bagaimana bisa menumbuhkan trust yang baik dan sebagainya. Kalau dari aku, kita harus bisa profesional di sini kalau dalam menumbuhkan trust gitu ya. Kita profesional mengerjakan sebaik mungkin, sesuai dengan apa yang kapasitas kita, maka trust itu akan makin lama makin kuat dimiliki oleh masing-masing dari kita seperti itu. Nah, di sini juga ada komunikasi. Bagaimana tadi yang aku di 4 poin awal itu ada tentang bagaimana komunikasi yang baik itu juga menjadi kunci penting untuk menjalankan sebuah tim itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ngomong-ngomong dengan komunikasi, karena ini adalah LKKI ya. LKKI itu apa panjangan? Gantinya LDJ lah ya, lembaga dakwah jurusan lah ya, gantinya LDJ. Aku masih keinget ini LDJ gitu.
Maka penting diperhatikan dalam komunikasi itu bagaimana kita adab kepada lawan jenis kita gitu teman-teman. Ini sebenarnya ini paling ingin apa ya, dalam beberapa momen kalau saya ngisi di LDJ atau misi misalnya di OSIS saya dulu gitu ya, hal-hal ini tuh paling saya tekankan gitu, apalagi dalam suasana online sekarang gitu ya. Ini sering terjadi gitu. Awalnya bertanya tentang komunikasi, tentang tentang apa itu namanya, tentang kerjaan di organisasi, lama-lama menjalin hal-hal lain. Nah, ini yang penting dijaga hati dari masing-masing kita. Ada bagaimana berbicara ataupun berkomunikasi dengan lawan jenis itu seperti apa. Berkomunikasi dengan sesama jenis itu juga ada adabnya gitu ya. Tapi ini yang paling sering gitu ya. Biasanya gampang baper, cuman pertama ditanya tentang tugasnya seperti apa, terus lanjut ke hal-hal yang pribadi seperti itu. Makanya ini yang penting juga teman-teman perhatikan, karena teman-teman di sini adalah LDJ, LKKI, ada kader-kader apa ya, ada nilai-nilai Islam yang teman-teman bisa jaga juga gitu. Makanya kalau misalnya ada lawan jenis ini, kalau di ITS itu di LDJ dan sebagainya itu biasanya ada yang namanya jam malam ya, jam malam gitu ya masalah. Jamal dan sebagainya itu JMMD juga pernah kapan dan sebagainya. Cuman kalau dari aku pribadi ini bisa sangat diminimalisir, jangan istilahnya untuk meminimalisir agar tidak terjadi komunikasi yang intens antara lawan jenis antara kita ya, laki-laki dan perempuan dan sebagainya gitu, dan antara kalian. Maka penting di sini di grup itu dimaksimalkan dengan sangat baik. Jadi kalau aku jam malam untuk ngobrol di grup itu lebih, kalau aku lebih fleksibelkan aja, biarin aja ngobrol apa di grup tentang pekerjaan dan sebagainya, karena itu masih batasan di grup itu. Nanti kalau udah masuk di personal itu urusannya lain. Nah ini bahasanya tersendiri. Cuman aku ingin mengingatkan lagi ke teman-teman, karena ini pertama kita adalah seorang muslim, kita teman-teman juga akan bergerak di dalam organisasi mengatasnamakan muslim juga, itunya juga kepada teman-teman mahasiswa muslim. Maka hal-hal dalam prosesnya pun juga harus diterapkan dengan baik gitu. Maka tadi ya 3 elemen penting, yaitu trust, purpose, dan komunikasi. Maka dalam buku The 5 Dysfunction of the Team ini ada 5 hal gitu ya. Ada 5 hal yang membuat tim itu tidak berjalan dengan optimal gitu. Jadi yang pertama, kepercayaannya yang kurang. Jadi kebalikannya dari yang bagaimana menjadi tim yang baik gitu ya. Jadi ini sering terjadi juga, kepercayaan satu sama lain yang kurang. Akhirnya saat kepercayaan satu sama lain kurang ini terjadilah pertikaian, atau takut adanya pertikaian, hanya diem-dieman. Karena nggak langsung disampaikan, hanya diem-dieman. Sehingga karena diem-dieman akhirnya muncul di masing-masingnya komitmennya berkurang. Saat komitmennya berkurang, udah mulai tidak, misalnya ya udah nggak ngurus tanggung jawab tanggung jawab dari pekerjaannya. Sehingga kalau udah nggak ngurus tanggung jawabnya, maka apa yang diinginkan, hasil yang sudah tidak mempedulikan hasil dari pekerjaannya. Sebagai contoh misal divisi kreatif sama divisi acara misalnya kayak gitu ya. Terus harusnya si tupoksinya itu dalam pekerjaannya itu sudah dibagi, yang kreatif buat desain, si acara yang buat konsep dan lain sebagainya. Tapi dalam satu momen di mana si divisi acaranya udah nggak percaya dengan si kreatif ini misal, karena desainnya lambat dan tidak sesuai ekspektasi misalnya. Akhirnya si acara ini buat desain sendiri, kita langsung dikasih ke anak kreatif. Maka anak kreatif akan merasa terasingkan dan mereka tidak percaya
tim acara juga tidak percaya lagi dengan tim kreatif. Maka saat sudah tidak ada terjadi tidak saling percaya ini, itu bisa menimbulkan hal-hal lainnya. Maka kalau misalnya tidak sama-sama tidak saling menyampaikan, maka karena takut ada pertikaian, mereka berdua diem-dieman sehingga komitmennya kurang, hasilnya tidak ada tanggung jawab di situ, maka hasilnya juga akan kurang maksimal didapatkan. Itu teman-teman. Mungkin dan kalau dari semua materi yang aku sedikit sampaikan tadi tentang bagaimana purpose menurunkan ego, terus bagaimana 5 yang membuat tim ini itu tidak berjalan dengan baik, dan 3 core tadi, itu kuncinya sebenarnya teman-teman ada di mana kita antar anggota, kita sesama tim itu bisa saling memahami, bisa saling saling mengenal gitu, sehingga hal-hal terkait tentang kepercayaan, hal terkait tentang bagaimana komunikasi yang baik itu bisa dijalankan dengan baik. Maka kalau ini harusnya kalau teman-teman ada ini materi dasar di mentoring yang kalau teman-teman pernah disampaikan, maka penting dalam menjalin sebuah tim yang baik itu penting kita mengetahui bagaimana kita berada di mana tingkat ukhuwah kita atau tingkat persaudaraan kita terhadap masing-masing dari anggota tim itu. Karena kan di sini di LDC, maka kita sudah saling mengenal, kita di tingkatan ta'aruf hanya sekedar mengenal, maka kita sudah sampai di tahap tafahum, saling memahami, atau kita sudah tahap sampai di saling menolong atau saling menanggung, atau bahkan saling mendahulukan orang lain daripada kita sendiri seperti itu. Maka kita perlu mengoreksi tingkatan sampai tingkatan mana gitu ukhuwah kita dengan teman-teman rekan-rekan setim kita gitu. Maka kalau dari aku paling penting bagaimana kita bisa sampai di tingkatan tafahum itu sudah cukup baik ya untuk menjalin sebuah tim sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena saat kita sudah bisa memahami satu sama lain anggota, kita mengerti misalnya Syahrul ini tipenya gimana, Dika ini tipenya gimana, terus Raihan, Geza, Nafisa itu tipenya gimana, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan dia saat dia ada sesuatu yang dipendam atau sesuatu yang nggak enak, itu dia biasanya seperti apa, treatmentnya gimana, maka itu akan memudahkan tim kita berjalan dengan baik gitu. Kalau kita hanya sekedar udah tahu doang namanya di mana, rumahnya di mana dan sebagainya, dan kita masih belum sampai ke tahap mungkin tafahum, saling memahami, maka kita terkadang ya udah dia Syahrul, dia divisi ini, ya sudah selesai gitu. Maka kita perlu yang namanya memahami bagaimana kondisinya dia, bagaimana itunya dia dan sebagainya, sehingga membuat tim bagaimana tadi yang aku sampaikan di atas, purpose-nya untuk menyampaikan, komunikasinya kepada sesama, kepercayaan kita kepada seseorang itu bisa benar-benar kita ukur dari seberapa kita mengenal, seberapa kita memahami orang-orang atau masing-masing anggota dari tim kita itu sendiri. Maka yang terakhir, teman-teman, dalam sebuah tim yang baik perlu ada yang namanya evaluasi dan penilaian. Ini bla 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 gitu ya. Maka ini penting disampaikan di awal juga sebenarnya. Kira-kira kapan kita akan melakukan evaluasi? Entah misalnya saat tiap rapat rutin kita melakukan evaluasi tiap 2 pekanan. Ini evaluasinya udah berbagai macam, bisa evaluasi kinerja, penilaian kinerja, bisa evaluasi personal, bisa evaluasi secara keseluruhan kayak gitu ya. Nah, metodenya pun banyak dilakukan. Teman-teman sendiri juga bisa mencari banyak literasi di luar sana dan di Google metode yang diharap seperti apa. Cuman kalau misalnya pengalamanku ini mungkin bisa diterapkan, bisa juga enggak, bisa juga nanti teman-teman sendiri yang paling mengerti ya, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengevaluasi kinerja teman-teman di dalam sebuah tim. Kalau ini misalnya kalau tentang evaluasi personal, ini aku nak cerita contoh tuh dulu waktu maba gitu, waktu aku masih jadi accounting, itu di sini ada evaluasi personal seluruh angkatan gitu ya. Itu dengan cara nulis surat
dikasih nama, dikirimkan satu-satu. Jadi banyak lah metode kita untuk bisa mengevaluasi dan menilai. Dan ini penting dilakukan. Ada evaluasi berkala di akhir, ada evaluasi berkala di tengah-tengah kita bekerja sebagai tim, ada evaluasi di akhir banget untuk sesuatu yang lebih baik di kepengurusan selanjutnya. Kurang lebih itu teman-teman materi yang bisa aku sampaikan tentang teamwork. Ada banyak poinnya tadi. Harapannya bisa ya ini kita sama-sama itulah, sama-sama belajar. Di sini aku juga jadi pengingatku pribadi untuk apa yang aku sudah sampaikan, apa sudah aku terapkan atau sudah maksimal aku terapkan di organisasi ataupun di tim yang aku kelola sekarang gitu ya. Nanti ini sehingga juga bisa jadi bahan diskusi teman-teman, bahan renungan teman-teman, sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal untuk menjalankan LKKI teman-teman ke depannya. Mungkin itu dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata, salah omongan, mungkin ada yang belum jelas ataupun kurang bisa diterima, mohon dimaafkan. Aku kembalikan ke MC, mungkin kalau misalnya ada waktu untuk tanya jawab, monggo. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Mas Imad telah menyampaikan materinya, sangat bermanfaat sekali dan keren sekali penyampaiannya. Keren Mas Imad. Semuanya tepuk tangan dulu dong kalau bisa. Keren sumpah. Materinya keren. Ini wajib nih, kalian habis ini wajib kontak-kontak Mas Imad bagaimana teamwork building yang bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya karena masih ada waktu. Lanjut ke sesi tanya jawab. Ini tidak dibatasi termin, yang pengen nanya-nanya. Kita batasi waktunya sampai jam 5 pas, 17.00 buat sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa ketika forum, dibuka mic-nya, perkenalan dan sebagainya. Ya, yang ingin bertanya, udah aku buka sesinya, dipersilahkan yang ingin bertanya. Atau mungkin pengen bertanya ukuran sepatu Mas Imad, boleh tuh. Mungkin alamat atau nomor WA mungkin. Mas, ingin bertanya Mas. Iya, silakan Aksal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Turi Pradana dari Departemen Teknik Kelautan di LDJ Departemen Pembinaan. Saya ingin bertanya Mas untuk mengenai tadi ego Mas ya, ego pada suatu tim. Ini mungkin pertanyaan saya lebih ini sih Mas, lebih tim secara general. Jadi kalau misalkan nih Mas, ini satu tim ingin mengejar suatu tujuan, tapi permasalahannya si ketua ini tuh punya egonya tuh ego banget Mas. Tapi egonya dia itu bagus untuk mencapai tujuan itu Mas. Apakah itu termasuk hitungannya ego yang baik, apa ego yang buruk Mas? Terima kasih. Ini langsung aja, Nok, gimana? Boleh Mas? Langsung Yuk, aja boleh dulu. Mas, jawab Mas. Langsung. Bebas. Oke, makasih ya, Aksal. Ada pertanyaan ini sepertinya curhat dia ya, Aksal ya. Gak perlu menyebut nama, tapi sepertinya unek-unek dia selama ini. Oke. Gini teman-teman. Kalau dari aku itu selalu berprinsip. Ini mungkin bisa salah, bisa enggak ya, karena ini dalam sudut pandang aku. Ego itu, kalau kita sudah ada ego di situ, dalam istilahnya entah itu tujuannya baik, kalau sudah ada ego itu nanti kan hubungannya dengan nafsu dan sebagainya, itu maka prosesnya juga akan tidak baik gitu teman-teman. Maka penting, maka ada ungkapan seperti ini. Jika kalian ingin bergerak cepat, maka geraklah sendiri, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kalian ingin bergerak secara istilahnya kontinu, lama, maka kalian harus bergerak bersama-sama. Sama dengan tadi yang Aksal sampaikan, mungkin si ketua ini punya kepemikiran seperti ini cara untuk cepat akselerasi mencapai tujuannya si organisasi ini. Cuman dia harus memahami dalam artian gini, di situ bukan dia sendiri. Dalam artian kalau dalam mobil itu bisa mobil enggak bisa lah. Kalau di dalam mobil itu kita harus bisa saling
saling mengerti lah semua yang ada di situ. Kalau dia sendiri gitu ya, kalau dia sendiri lari gitu untuk mencapai tujuannya, oke lah, dia bisa lari gitu. Dengan egonya dia bisa bias. Cuman karena ini sebuah tim, maka perlu adanya istilahnya komunikasi yang baik kepada masing-masing orang. Mungkin ide yang si ketua ini punya, ego yang tadi kamu sampaikan, ada egonya ini, itu bisa diterapkan oleh beberapa orang, tapi beberapa orang lain tidak bisa mengejarnya. Maka di sini akan timbul biasanya yang bisa gerak bareng ini kegerak, yang nggak bisa akhirnya tertinggal dan merasa tertinggal. Nah ini kalau sudah merasa tertinggal, ini sudah tidak baik lah di dalam sebuah organisasi. Maka pentingnya di sini tadi, maka ada yang namanya menurunkan ego, ada komunikasi di situ. Maka perlu misalnya ketuanya ini merasa ini yang dia sampaikan ini istilahnya yang paling baik gitu ya, misalnya menurut dia gitu. Dia bagaimana caranya dia itu bisa meyakinkan semua anggotanya, bagaimana caranya dia bisa memahamkan semua anggotanya, dan bagaimana caranya dia untuk bisa istilahnya, karena ini mau memajukan organisasi, memajukan tujuan bersama, maka penting juga memahamkan ke semuanya, ke semua orang itu, bukan di dirinya sendiri aja. Kurang lebih gitu, Sal ya. Jadi bisa nangkep ya. Jadi kalau dari aku, kalau udah masuk di ego, itu sudah masuk ke ranahnya yang negatif gitu. Jadi udah kurang positif, dan itu akan kalau muncul bibit-bibit negatif, itu akan berjalan dalam kepengurusan, dalam buat tim itu akan misalnya akan ada toksik yang lain, toksik yang lain yang akan muncul. Nanti anggotanya bilang, wah itu dia ketua aku bisa seperti itu, punya ego, merasa aku juga punya caraku sendiri yang paling ini. Akhirnya dia ngompori teman-temannya yang lain yang mungkin tadi di barisan patah hati ya, dia yang nggak bisa ngikutin si ketua dan rekan-rekannya. Nah, orang-orang barisan patah hati ngomonginnya nggak bisa gini. Akhirnya dia buat itu sendiri. Nah, itu kan udah sesuatu yang nggak baik gitu dalam sebuah tim. Maka penting di sini untuk menurunkan ego. Dan penting di sini tadi yang kuncinya itu caranya, yaitu dengan cara komunikasi yang baik. Kurang lebih itu ya, Sal. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin cukup, Mas. Terima kasih jawabannya, Mas. Oke, siap. Jadi kalau sudah ego, kalau dari aku, kalau sudah ego, nah itu udah runtutannya itu udah pasti kurang baik lah. Kalau dari aku seperti itu. Oke, thank you Mas Imad atas pertanyaan pertamanya. Mungkin gara-gara pertanyaan pertama nih teman-teman pada ke-trigger nih pengen nanya yang lain-lain nih. Teman-teman yang pengen nanya silakan langsung aja. Langsung on mic. Terus jangan lupa etika forum. Tes ada yang mau nanya enggak nih? Kelihatannya Safa ketawa-ketawa nih. Biasanya lagi nelpon Safa. Ya, yang mau nanya. Halo guys. Guys nanya dong. Aku jangan diabaikan, hei. Yuk, ini kesempatan langka nih. Apalagi kalian bertemu dengan Ketua BEM Axpro. Ketua BEM, Menteri Axpro maksudnya. Sorry, salah. Yuk, teman-teman yang mau nanya. Apa itu? Ayo, guys yang bingung-bingung tentang teamwork building, ego, kerjasama, teamwork. Mas mau nanya, Mas? Yuk, silakan. Asraf, tunggu. Asraf ini apanya BCL? Waduh. Oke, selamat sore. Nama Asraf dari Departemen Teknik Kelautan LKKI Bahrul Ilmi, Divisi Syiar. Izin bertanya pada Mas Isudin. Ketika berhubungan dengan 3 core elemen dari yang membuat high functioning team tadi ya, dari poin yang kepercayaan itu, ini ya mungkin saya minta saran aja Mas. Ketika kita sebagai ketua entah apapun itu memberikan tanggung jawab ke orang lain, dan ternyata mereka dia yang kita kasih amanah ini tadi itu mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang nantinya akan berharap ini untuk kedepannya dari strategi kita untuk apa yang ada gitu loh Mas. Nah itu kan secara nggak langsung timbul satu ketidakpercayaan sendiri kepada sesama anggota itu.
Nah, itu gimana cara menyikapinya? Terima kasih Asraf pertanyaannya. Jadi Iya. sudah mendelegasikan tugas, hasilnya nggak optimal, terus kepercayaannya berkurang, kurang lebih gitu ya. Saya menyikapi gimana? Oke. Mungkin pertama ya tadi aku udah nyampaikan bahwa kepercayaan itu selaras dengan waktu, selaras berjalan lurus dengan waktu, berbanding lurus dengan waktu. Jadi bisa kepercayaan itu bisa makin kuat saat dalam waktu perjalanan dalam menjalaninya itu ada momen-momen tertentu yang membuat kepercayaan makin kuat, dan ada momen tertentu kepercayaan itu bisa makin berkurang, yang disampaikan Asraf juga. Jadi gini Asraf, kalau dari aku tadi udah sedikit aku sampaikan juga ya. Maka penting di sini kita memahami sampai mana kita istilahnya tingkatan ukhuwah kita antar sesama anggota kita, antar sesama anggota tim. Apakah kita hanya baru sekedar di ta'aruf atau kita sudah sampai ke tataran memahami? Tataran memahami kan berarti kita tahu bahwa dia kesibukannya apa, dia kalau dikasih seperti ini tuh bisa hasilnya seperti apa, kemampuannya dia kayak gimana, supaya bisa sampai ke tahap memahami itu tadi. Maka kita harus istilahnya paling pertama banget kita introspeksi dulu. Kalau misalnya udah kejadian ya, kita introspeksi sendiri. Ini sudah sampai di tataran mana? Apakah kita ini akibat karena kita yang nggak bisa memahami dia sehingga dia tidak bisa mengerjakan secara maksimal, atau memang karena ya kita tahu kalau dia nggak bisa, atau ya memang dia komitmen dari dianya yang kurang. Nah, kalau dari kitanya sendiri, maka kita harus di awal itu, tadi aku sudah nyampein, bahwa kalau dalam pembagian tugas, dalam pembagian plan itu harus ada yang namanya plan B, ada backing lah. Dalam artian ada yang mengerjakan ini, ada yang nge-backingi, sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, harapannya kan seperti itu. Itu ya, jadi kita harus bisa, pertama kalau sikapnya kita harus bisa memahami dulu tentang apakah ini memang benar-benar kita yang memang belum bisa memahami yang kita berikan amanah itu, ataupun memang kalau misalnya di yang kedua yaitu memang dianya komitmennya kurang. Nah, ini penting yang namanya tadi, karena ada di situ ada trust, ada komunikasi, sama ada purpose. Semuanya saling berhubungan. Saat kita udah mulai kepercayaan itu hilang dan ternyata memang itu disebabkan oleh komitmennya si anggota yang lain, maka perlu yang namanya komunikasi lagi dijalin. Mungkin bukan kamu yang, misalnya kamu bukan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan si anak ini, kamu bisa mendelegasikan ke temanmu yang bisa kamu percaya untuk bisa komunikasi dengan baik. Apa sih yang menyebabkan dia tidak bekerja secara optimal? Kalau memang core masalahnya itu ketidakmaksimalan, tidak komitmennya dia dalam mengerjakan suatu urusan. Seperti itu sih, Straf. Jadi kurang lebih kalau misalnya udah terjadi seperti itu, pertama banget itu kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah ini kesalahan dari kitanya? Kita lihat apa kita udah masuk tingkatan ukhuwah yang mana gitu ya. Apakah ini akhirnya kesalahan dari kita yang karena kita tidak bisa memahami dia sehingga kerjanya dia asal-asalan akhirnya, atau mungkin karena kita juga sudah tahu kalau dia ini track recordnya sebelumnya kurang baik, terus kita tidak menyiapkan plan B atau backupan untuk biar dia bisa kerja dengan baik. Itu berarti yang kedua itu kan kesalahan dari kita. Atau mungkin memang dua ini kita sudah melaksanakan, ternyata memang komitmen dari yang mengerjakan ini kurang optimal itu. Maka kalau memang seperti itu, penting yang namanya komunikasi. Tadi kalau ada 3 core itu kan saling berhubungan. Komunikasi, kepercayaan maupun purpose itu tadi. Kurang lebih itu, Straf. Bisa ditangkap ya? Atau ada feedback? Oke, makasih Mas. Bisa ditangkap, tapi masih belum ada feedback untuk sekarang. Makasih. Oke. Thank you Asraf atas pertanyaannya dan Mas Iman atas jawabannya. Karena ini udah jam 17.00 nih, mohon maaf banget pada teman-teman mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf banget.
waktunya udah habis. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin bisa PC ke Mas Imad ya langsung, entah itu via WA, WhatsApp, WhatsApp ya, Facebook, Instagram, Line, sebagainya. Nah, ini. Mungkin ini terakhir mungkin ada kata dari Mas Imad. Oke, terima kasih Anu. Mungkin terakhir kalau dari aku, ini aku suka potongan ayat ini ya, surat As-Saff ayat 4 gitu ya. Itu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh. Sama gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman LKKI ya, atau yang biasa kalau yang sebelumnya lembaga dakwah jurusan, yang dimana pastinya core dari organisasi ini yaitu bagaimana mendakwakan nilai-nilai Islam kepada teman-teman kalian yang ada di jurusan, lebih-lebih yang ada di jurusan gitu ya, yaitu teknik kelautan teman-teman. Maka penting kita memahami bahwa kita harus bisa berdakwah atau menjalankan, kalau di sini kan berperang ya, jihad. Di sini dalam artian jihad itu berperang itu bukan hanya sekedar bagaimana kita berperang di medan perang, tapi bagaimana dakwah itu pun juga medan-medan peperangan gitu ya. Bagaimana kita bisa berjalan dalam dakwah ini secara teratur, secara barisan yang kokoh, sehingga kita bisa memberikan hasil dan dampak yang optimal bagi lingkungan kita, khususnya kalau teman-teman di sini yaitu Departemen Teknik Teknik Kelautan ITS. Mungkin itu kalau dari aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, misalnya mau ada komunikasi lebih lanjut, tanya-tanya dan sebagainya, bisa Line, WA, Instagram, dan email. Mungkin itu aku kembalikan ke Anuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imad atas penutupannya dan atas penyampaian materinya pada sore hari ini pada acara Bahari 2. Selanjutnya kita sebelum ditutup mungkin foto bareng dulu nih, dokumentasi. Oke, Mas Imad, maaf bisa stop share. Yuk, yang belum on cam yuk. Kiki mau on cam, Kiki. _pic, peserta _Kiki. 2 orang ini mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Mungkin lagi berhalangan ya. Koneksi bisa kayaknya. Mungkin. Sudah. Nah, bener kan berhalangan kan di Oke. Foto ya. 1 2 3. 1 2 3. Yang ngefoto siapa, Dik? Aku. Oh, sip. Kirain bergaya nggak difoto kan lucu. Oke. Terakhir ya. 1 2 3. 1 2 3. Oke, aman. Sip. Thank you teman-teman semuanya udah merelakan kuotanya buat open kamera. Semoga kenang-kenangan ini berharga bagi kita semua. Asik. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Mas Imad atas penyampaian materinya pada sore hari ini mengenai team building. Ditunggu Mas kerjasama ke depannya Mas. Amin. Dik, tinggal bentar Dik. Ya, oke. Dengan berakhirnya materi tadi berarti berakhir juga rangkaian pelatihan pada hari ini. Jangan lupa teman-teman, besok masih ada lagi lanjutannya. Rundownnya bisa Mas, dicek. jangan ditutup dulu Mas. Jangan ditutup dulu Mas. Apa? Maaf ganggu waktunya sebentar, ada iklan. Tolong ya chatnya ini dibaca, terus dibuka, terus di-follow. Iya. Tim saya sedang mengikuti lomba, ada 3 tim dari Tekla, bisa di-like poster-posternya. Poster saya namanya Astor, terima kasih. Ya jangan lupa di-like teman-teman. Makasih. Ya udah oke itu aja. Oh iya lupa. Ini mungkin isi presensinya bisa diisi ya teman-teman. Di situ bisa ngisi feedback juga buat materinya. Biar nanti kita bisa kasih ke Mas Imad gitu. Nah, callingnya hilang. Linknya mana ya, Raf? Udah aku kirim udah. Oh iya, udah. Oke. Ya udah, mungkin kurang lebih ya gitu dulu. Yang ada penugasannya tadi, semangat ngerjainnya. Udah, itu dulu aja kalau dari aku. Kalau gitu aku tutup ya.
Kasih banyak teman-teman semua. Mari kita tutup pelatihan pada hari ini dengan ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Imat. Makasih Mas Mbak, makasih. Jangan lupa kasih like nama timnya Astor, ASTOR. Siap. Oke.